Salam, tak tergoyahkan. Mari kita bangun keberanian melalui ditebus oleh darah anak domba. Firman Tuhan memberi semangat dalam Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Di tengah cahaya pagi hari, Eliud berjalan menuju Bait Kudus untuk menyembelih hewan ini. Sesuatu dalam ingatannya mendorongnya ke sana. Dosa yang selama ini menggerogoti tulang-tulangnya, ia harus meluruskannya. Di pintu masuk menuju pelataran Bait Kudus itu, Eliud menunggu bersama yang lain yang juga telah membawa korban dosa mereka. Dan kemudian tibalah gilirannya. Eliud bersujud di samping domba itu dan menaruh satu tangan di sekeliling leher domba. Seorang imam mendekat. Eliud menaruh tangannya yang lain di kepala domba itu dan mengakui dosanya. Ia mencoba untuk tidak melihat mata hewan yang menurut itu. Dengan cepat kepalanya diangkat, kilatan pisau yang cepat dan darah menetes di tanah. Domba itu menendang sekali dan lemas. Para pembantu imam membawa domba ke atas mezbah yang besar. Mereka mengeringkan darahnya ke dalam parit di bawahnya. Kemudian menaruh hewan korban itu di atas api panggangan, api mulai melalapnya. Pengorbanan tak bernoda ini mengarah pada pengampunan ilahi. Kasih karunia itu sama nyatanya bagi Eliud, sebagaimana darah yang masih menodai tangannya. Kasih karunia Allah itu cuma-cuma, namun dosa itu mahal harganya. Dosa mengakibatkan kematian putra Allah sendiri. Setiap korban dalam perjanjian lama melambangkan kematian Kristus. Tanpa kematian domba yang tersembelih itu, maka tidak ada pengampunan. Jangan salah mengerti, darah dari ribuan korban tidak mungkin menebus dosa-dosa kita. Hanya darah korban yang kekal yang bisa melakukannya. Kitab suci sangat jelas mengenai hal itu. Upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6 ayat 23, dosa itu buruk. Dosa menghancurkan segala sesuatu yang disentuhnya. Untuk mengingatkan umatnya tentang sifat dosa yang mengerikan, mematikan, Allah menginstruksikan mereka untuk memberikan persembahan korban. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Diperlukan hidup Allah yang dikorbankan dengan cuma-cuma di Kalvari. Untuk inilah berita terbaik yang pernah ada. Yesus Kristus anak Allah yang memberikan untuk menebus dosa-dosa kita. Tiap hewan yang dikorbankan menunjuk pada Kalvari. Ia mengalami kematian yang layak kita terima. Ia telah membayar harga dosa. Seperti Eliud, kita juga bisa datang bukan ke Bait Kudus perjanjian lama itu, tetapi ke salib. Saat kita datang ke Kalvari dalam imajinasi kita, mengakui dosa-dosa kita, kesalahan kita dialihkan ke anak domba Allah yang tak bersalah itu. Kita bebas, hukuman dosa telah dibayarkan. Puji Allah, kita telah ditebus. Dengan ditebus oleh darah anak domba, mulailah hari Anda dengan tak tergoyahkan.